side about football. Kali ini kita bukan berbicara soal ini lagi nih, soal apa? Soal sepak bola lokal atau tentang pemain-pemainnya bersama pemain, tapi kita akan berbicara terkait dengan tribun. Bagaimana kultur di sebuah tribun, dan ini akan masuk dalam program Terrace Chat di mana pembahasannya seluruhnya soal supporter. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang sosial media, kita akan membahas soal sosial media, perkembangannya di eh, pengaruh terhadap apa namanya supporter ya selama ini seperti apa. Itu nanti kita akan membahasnya bersama, ada dengan 4 orang di sini, bersama dengan Bas Karisma Elan dari Tendangan Sudut, akun IG Tendangan Sudut, lalu ada Muji Praitno dari akun IG Sabtu Wage, lalu ada Mas Zuhri sebagai salah satu penyanggah di sini, dan ada Mas Fikri dari Jakarta Football Culture. Selamat datang semuanya ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Itu BTW apa itu? Gelap-gelap kayak gitu. Itu awan ya? Oke. Di sini nanti pembahasannya kita akan membahas soal lebih banyaknya kita akan membahas soal bagaimana perubahan kultur sepak bola, terutama untuk supporter dari zaman 2000-an awal hingga gerbang masuk ke arah modern di 2007 hingga 2012, dan nantinya akan pembahasan juga bagaimana dengan kondisi sekarang. Apakah memang eh, pengaruh dari media sosial itu berpengaruh sangat besar kepada kultur sepak bola. Nah, ini boleh perkenalkan diri dulu nih masing-masing. Setelah tadi saya sebutkan yang namanya Mas Elan, yang mana coba? Oke, saya. Terima kasih untuk Abang ya untuk mengundang saya di sini ya. Saya dari IG Tendangan Sudut dari Palembang. Saya sih fans Srija FC. Oke. Mantap lah. SFC ya. Sekarang Iya, Liga 2 nih SFC berarti ya. Iya, Liga 2 lah. Oke. Bertahan 2 tahun berarti. Ya kan kemarin tuh ampasnya kan kalau nggak salah kalah sama Persiraja ya di semifinal. Iya. Apa sebanget itu? Dikit lagi padahal. Dikit lagi padahal. Oke, selanjutnya ada Bung Zuhri. Monggo Bung Zuhri perkenalkan diri. Monggo. Gua perkenalan diri aja ya. Gua Zuhri dari Bekasi. Kalau platform sih gua ikut-ikut teman aja, tapi lebihnya ke football tropika. Nah, bahasan apa aja sih football tropika tuh? Football tropika ya paling pembahasan tentang grassroots supporter sih, sama ya sepak bola politik. Wah, berat juga nih ya pembahasannya. Berat bahasannya nih. Makanya puyeng Bang, gue bahas-bahas begituan, gue nyari yang nyantai-nyantai aja. Berarti waktu Nurdin Halid yang korupsi minyak goreng dibahas juga ya? Ups. Ya nggak minyak goreng juga dong. Oke, selanjutnya ada dari rekan kita yang jurnalis dan juga salah satu supporter sepak bola juga sih, jurnalis dan sepak bola supporter. Siapa boleh kenalkan? Mas Mujib. Oh, gua. Iya. Saya Mujib, akun IG, akun Facebook, akun YouTube, akun Hello, semuanya Sabtu Wage, hari lahir. Iya. Saya seminggu sekali ulang tahun, sebulan sekali. Jadi kalau saya penggemar Persib Bandung, pecinta Persebaya, tapi lahirnya di Lamongan. Jadi saya berdarah Lamongan. Jadi 3 klub. Punya istri dari Medan, jadi PSMS juga didukung lah sama kami. Karbitan ya? Yang mana aja yang mengasihkan lah. Nggak jelas ya. Kalau MU sejati. Woi, MU ya jelas Bang, mantap. Walaupun lagi turun 6-1 ya. Walaupun pelatihnya SSB ya gimana lagi lah. Oh enggak, oleh legend. Oleh legend iya. Kayak di Persib juga Radovic kan akhirnya legendnya jadi tendang juga. Tolong dong Bang, jangan bahas MU. Liverpool harus juara. Ada Liverpool ini di sini nih. Liverpool 82 kan? FC 72 ya. Yang 82 Barcelona. Salah. Oke. Kita ke gua bareng. Dan yang terakhir ada Mas Fikri nih. Mas Fikri, monggo dikenalkan dari mana?
Ya Bang, sebelumnya Assalamualaikum, nama gua Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari Jakarta asli, tapi tinggal di Bekasi. Ya gitu akun-akun gua tentang sepak bola Jakarta. Membahas tentang update news, editing video sama update skor. Ya udah gitu-gitu aja. Nama akun gua Jakarta Football Culture. Salam kenal Bang Fikri. Dari orang biasa. Oke. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja nih soal sepak bola zaman dulu dan zaman sekarang, supporternya ya, supporternya zaman dulu dan zaman sekarang seperti apa. Karena kan sekarang tuh identiknya dengan modern supporter. Bagaimana supporter-supporter Indonesia itu sudah bergaya dan memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara mereka mendukung. Nah, ini kita bicara, saya mau bertanya ke yang cukup lama dulu nih untuk pengalaman hidupnya nih dari Mas Mujib. Mas Mujib, kalau boleh tahu nih ya, kalau dulu zaman 90-an itu supporter tuh kayak gimana sih kalau untuk supporter Indonesia? Kalau saya pikir sih memang dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan ya. Supporter sepak bola adalah tradisi. Kita dilahirkan di mana, kita besar di mana, ya itu yang kita dukung. Contohnya begini, saya punya sepupu, dia bapaknya kerja di Jakarta. Bukan otomatis, tapi dia lebih condong untuk mendukung Persija. Atau saya lahir di Lamongan, digedein di Surabaya, menua di Bandung. Pada akhirnya saya suka ke Persib Bandung gitu kan. Hati saya lebih ke arah sana. Tapi dari pola mereka memberikan dukungan memang pada akhirnya ada tradisi sih kalau yang saya ingat ya ketika tahun segituan sih. Wah luar biasa ya Stadion Siliwangi, saya pernah sekali-kalinya nonton waktu itu karena memang pingin banget gitu, karena saya takut kan sebetulnya masih umur masih muda lah, masih bau kencur, diajak sama saudara saya nonton. Itu bagaimana memang tradisi yang dibikin oleh turun temurun ya, akhirnya saya jadi menonton Persib Bandung. Bagaimana kita naruh misalnya ya, maaf, air seni pipis karena susah untuk ke WC, kita mau pipis di setengah babak kita pipis bareng-bareng gitu, udah tak masukin ke plastik, udah mau babak akhir lempar itu ke tengah lapangan gitu kan kalau misalnya jadi memang tradisi lempar air itu mah dari dulu, cuman kan sekarang mulai berkurang karena stadion kan sudah berjarak sekarang, udah nggak mungkin lagi kita lempar-lemparan seperti itu. Dan memang kulturnya mulai membaik menurut saya, meskipun ada gesekan ya di antara supporter. Dan perkembangannya sampai sekarang kan pada akhirnya para supporter itu bisa menjadikan sepak bola sebagai ladang mereka sendiri. Kita lihat kalau di Bandung ya, ada kultur bagaimana media-media yang memang khusus Persib itu muncul dari para pecinta Persibnya sendiri. Bobotoh ID, terus kemudian ada Simamau, terus kemudian ada, kalau sekarang ada Mang Yana punya channel YouTube sendiri, dan kemudian dia membuat media sendiri yang Republik Bobotoh, dan itu memang berkembang terus. Dan saya rasa sih itu menjadi ke arah yang lebih baik sekarang. Begitu. Kalau mereka benar-benar memanfaatkan media dan media sosial untuk perkembangan mereka. Nah, kalau di Bandung kan lebih seperti itu ya. Kalau di Jakarta sendiri seperti apa, Mas Zuri, kalau boleh bicara? Untuk dari yang zaman-zaman awal-awal Mas Zuri jadi supporter deh, tahun mungkin ada perkembangan 2000-an seperti apa? Kalau era zaman dulu sih kayaknya masih ini ya. Kalau yang gua dulu tuh karena dulu dari gubernur datang, siapa sih, Sutioso apa siapa yang ngajak orang Jakarta untuk nonton bola. Nah, iya, karena itu
sekarang pun jadi dibikin kubu-kubu wilayah. Jadi ada di pengurus pusat dibikin koordinator wilayah. Nah itu ntar ada sub-subnya kalau di Jakarta sendiri. Lebih kurangnya begitu sih. Nah, kalau di Palembang gimana Mas Elan? Waktu awal kan SFC itu kan baru ada tuh 2004 ya kalau salah. 4 apa? Iya. 4 ya? Ya 2004 benar, kalau salah. itu sebenarnya kan di Palembang itu ada awalnya itu ada PS Palembang, Bang. PS Palembang kan, tapi PS Palembang memang prestasinya belum bagus. Nah, memang pada saat itu belum. Nah, ketika SFC diakuisisikan dari Persija Tim kan, nah mulai naik ya kan, ada beli-beli pemain bintang segala macam ya kan. Nah, di sana tuh cukup menarik Bang, karena apa? Karena kalau setiap match tuh pasti dipasang baliho di mana-mana, di pojok-pojok jalan. Jadi warga Palembang tuh disuruh diramekan stadion, disuruh datang rame-rame. Oke. Jadi ada iring-iringan mobil. Dulu awal ada komunitas dari awal itu. Apa emang tadinya sekedar itu saja? Maksudnya kan dulu kan kalau misalnya kita berbicara tahun 90-an kan tidak ada sebuah komunitas di awal. Biasanya langsung hanya sekedar datang, mereka bareng-barengan berbagai dengan pakaian, tapi tidak ada satu komunitas yang menaungi kalau dulu tahun 80-an 90-an. Oh, itu ada langsung Bang. Komunitasnya kan awalnya kan tuh ada Singamania kan awalnya. Nah, kemudian tuh pecah jadi dua. Ada dualisme. Gara-gara kan pas awal-awal Sriwijaya FC itu kan belum hebat-hebat banget ya kan. Seragamnya kalau nggak salah masih hijau. Ya. Iya. Nah, ketika dikasih modal oleh Pemda, kan berubah semua dari logo, warna seragam. Nah, yang supporter lama ini nggak setuju. Sebagian nggak setuju, sebagian lagi setuju. Makanya ada Sriwijaya Mania, ada dualisme di sana. Jadi kadang-kadang habis mau datang ke stadion aja ada dua kubu datang. Di habis match kadang-kadang sering bentrok. Aneh juga, padahal dukung satu tapi sering bentrok. Padahal memang itu awal mula berarti ya, awal mula adanya awal mulanya. Gara-gara perubahan warna kostum, warna logo itu pada pecah jadinya. Oke. Nah, kalau kita coba ke Mas Fikri. Mas Fikri kalau boleh tahu pendapatnya nih. Nah, kalau zaman dulu tuh yang paling benar-benar hingga sekarang ya, hingga tahun 2020 ini masih berjalan tuh apa sih kultur dari supporter di Jakarta yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang? Kalau kultur supporter dari Jakarta yang nggak berubah, itu yang paling gua salut itu apa tuh namanya? Dia tuh kalau misalkan terpecah-pecah, Kurvanot, Kurvasu, Tiger Boys, GK, Garis Keras, itu mungkin banyak orang nilai, itu mah beda sama The Jack. Keras ya keras aja, tapi mereka itu nyatu loh. Maksudnya tuh kayak mengikuti arahan pusat. Masih satu suara ya? Iya, bahkan mungkin banyak yang belum tahu kalau misalkan anggota dari Kurvanot Persija atau Tiger Boys itu punya kartu identitas resmi, kartu tanda anggota yang benar-benar resmi, bahkan ada yang di pengurusannya. Jadi yang gue salut dari Jakarta itu ya apa tuh namanya, itu tadi nyatu gitu supporternya, nggak terpecah-pecah. Mungkin maaf ya, beda nih sama kayak yang dari Persib, ada Bomber, ada Viking, ada The Bombs, ada punya ID card masing-masing mereka. Nah betul, itu mereka kayak punya dirijen masing-masing, kayak punya kepengurusan masing-masing. Nah itu yang di Jakarta mereka nggak gitu. Kalau di Persib mah kerajaan, bos. Nah itu PPT, Viking Politik Club katanya mah. Jadi memang ada pergeseran ya, kalau saya lihat sih memang pergeseran modernisasi dari kelompok supporter. Yang paling bagus memang saya bilang Jakarta, teman-teman Jakarta dengan teman-teman Persija ya, yang sekarang kemudian hampir dicontoh sama teman-teman Persebaya, bonek, teman-teman bonek itu mereka sangat straight dengan keanggotaan gitu.
Jadi bisa mengeliminir kelompok-kelompok yang memang kalau di Jakarta mungkin Rojali ya, di Jakarta Rojali. Kalau di Surabaya mungkin bonek yang liar-liar benar. Kalau di Persib memang agak sulit karena memang banyak sekali. Kalau dibilang silsilnya seperti kerajaannya banyak kerajaan di Jawa Barat itu memang banyak kerajaan dan memang tiap daerah tuh punya ini sendiri, meskipun beberapa kayak Viking sudah punya distrik atau Bomber juga udah punya beberapa di beberapa wilayah dan juga The Bomb ya. Tapi memang karena 3 kelompok dikali berapa dari distrik-distriknya dari lokal-lokalnya, jadi tetap banyak juga kepala yang di situ. Tidak satu komando seperti yang teman-teman Jakarta ya. Gitu sih, ya. Nah, ini kan berarti seiring dengan makin banyaknya kelompok, kan di Jakarta ada banyak ya, mulai dari Kurva North, dari Jakmania sendiri, terus lalu ada dari yang Kurva Sute juga gitu ya, terus lalu ada di Bandung pun ada berbagai banyak gitu, banyak sekali lah ibaratnya komunitas-komunitas baru. Di Sriwijaya pun ada West Boys, kalau nggak salah ya, ada West Boys, ada Sriwijaya Boys, lalu ada ada Ultras Palembang juga, ada Singamania, ada S-Men, lalu di Tangerang pun ada yang banyak juga dari mulai NL, La Viola, Laskar Benteng Viola, ada itu hampir di mana-mana gitu kan terjadi sekarang perpecahan itu. Nah, ini apakah emang karena efek medsos atau ada efek konflik di internal masing-masing? Mas Zuhri boleh, Mas Zuhri coba. Yang tentang itu ya, banyaknya kelompok. Iya, betul. Kalau gue sendiri sih ngerasanya kalau buat di Jakarta ya kayak gini, pengen cari jati diri di mana supporter itu, wah dia ternyata yang paling, dia supporter lama kayak gini-gini, dia masih mania, wah gue ultras nih. Jadi kayak pengen menunjukkan diri di stadion aja gitu. Padahal mah sebenarnya sama, dukung-dukungan juga. Cuma kayak apa sih sebutannya tuh, kayak wah gue pengen terlihat ada nih di stadion dengan, kalau gue sih itu menurut gue. Oke. Kalau menunjukkan eksistensi berarti ya. Iya. Oke. Kalau Mas Mujib di Bandung mengapa bisa kayak gitu? Kalau ntar kita beralih ke SFC juga karena mungkin SFC dari awal sudah seperti itu tuh. Coba Ya. kalau dari Bandung seperti apa? Kenapa bisa banyak kan? Sepertinya memang ada, kalau saya lihat sih mulai sekitar tahun berapa ya? 2016-an deh. Persib tuh juara 2000 berapa sih? 17 ya? Gimana sih katanya fans Persib, masa nggak tahu Persib juara kapan? Lupa, gue kan sambil liputan. Jadi sebelum 2 tahun sebelum itu ya, 2 tahun sebelum itu memang ada pergerakan kelompok-kelompok yang casual, yang hooligan, yang mulai muncul ya. Dia mengambil, kalau saya lihat dari ketika di stadion, mengambil sudut Tribun Utara, hanya satu slot di situ, mereka berkumpul terus saja. Jadi memang ketika itu di seluruh dunia memang kelompok itu memang sedang in. Karena apa? Mereka punya chain yang berbeda ya. Dengan ya kalau gaya-gaya Bomber kan mungkin dengan bendera yang besar atau dengan itu, mereka dengan pakaian yang hitam-hitam, dengan memakai buff, memakai apa itu memang sudah mulai muncul. Karena ya saya pikir memang ketika itu media sosial sudah mulai diserap oleh sama teman-teman supporter di Indonesia ya, dilihat, dicontoh, berkembang juga chain-chain yang ada di YouTube, dilihat, didengerin, dicontoh lagi ya. Budaya-budaya itu memang sudah mulai masuk dan sekarang mulai membesar karena mau bagaimanapun industri sepak bola Indonesia semakin besar kan sekarang, meskipun kacau balau ya, tapi memang semakin besar ya, terbukti hegemoninya kan sudah mulai berkurang. Waktu itu ketika ada ya Persib dan PBR ya di satu kota dengan kandang yang sama di jarak harupat gitu ya.
PBR sama Persib, ketika yang main PBR sebagai kandang, yang datangnya teman-teman Persib juga kan, dan apa ya, mulai terlihat bahwa ini kelompok-kelompok baru nih yang muncul di PBR itu teman-teman yang bukan seperti bobotoh pada biasanya, tapi mereka adalah teman-teman casual, teman-teman yang berpenampilan berbeda dari seperti supporter yang lainnya, nggak mengenakan atribut dari kesebelasannya atau apa seperti itu. Itu memang mulai dari situ, mencontoh di Twitter, mencontoh di Instagram, mencontoh di YouTube gitu kan, dan itu dipakai gitu. Kalau saya lihat sih ya. Kalau di Sriwijaya kan sudah sejak awal bisa dibilang ya, 2006 itu 2007 kalau 2007 itu sudah mulai ada 2 antara Singamania dan Asmen kalau nggak salah. Itu ada pengaruh dari media sosial juga nggak pertengkaran itu? Apakah memang sebenarnya gini Bang, yang di Palembang itu kan awal perpecahan itu kan dari pengurus utama sih, dari pengurus utama kan gosip-gosipnya. Jadi kan mereka tuh kan memang kan Sriwijaya FC ini kan tim yang aneh sebenarnya, tim karibitan lah kan, yang bisa dibilang tim dengan belum lama dibangun tapi trofinya cukup banyak kan. Dua ASL, 3 kali Copa ya kan, siapa yang bisa nandingin. Nah jadi mereka tuh merasa ingin jadi yang paling pimpinan di dalam tim pengurus utama. Memang pada saat itu memang ada yang tinggal di Pelaju sama Kertapati. Memang perperangan antara Pelaju dan Kertapati ini cukup keras Bang. Oh, ego daerah ya, ego daerah. Benar. Nah, jadi gara-gara itu kan mereka kan nggak ada yang mau ngalah kan, mau pakai yang warna lama atau warna yang baru supporternya. Ya, jadi gara-gara itulah pecah. Oke, tapi kalau misalnya dengan perkembangan sekarang kan ada banyak tuh, ada West Boys, ada Ultras Palembang, ada segala macam. Apakah itu karena perpecahan yang ego wilayah atau karena masalah perkembangan dari sosial media yang kultur-kultur seperti itu? Ya, itu sebenarnya ada faktor dari sosial media juga, Bang. Jadi kan setiap orang kan punya inisiatif nih kan, jadi mau pansos lah. Jadi mereka ya kembangin sendiri juga. Sesuai kadang-kadang ngaku-ngaku juga nih fans SFC ya kan, dia buat. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah kan, ada komunitas baru yang ada di Palembang dia bentuk lagi. Ya itu sih sebagai benefit juga untuk SFC-nya. Oke. Nah, kita coba berbicara soal masalah di 2007 di mana Facebook waktu itu berkembang pesat ya, dan di mana masyarakat terutama supporter udah menggunakan banyak sosial media, dan puncaknya di 2010 itu sosial media pecah banget saat membahas soal timnas dan sepak bola, di mana trending banyak banget soal sepak bola di Twitter maupun di Facebook. Nah, ada sebuah hal yang saya temukan di sosial media tersebut, gimana pertengkaran antara perselisihan, rivalitas antara dua kubu supporter ini memanas di sosial media, dan justru terbentuk sebuah rivalitas yang sudah sangat lebih membara ketimbang gunung api di masa-masa itu. Kalau Mas Fikri dan Mas Zuri nih, boleh di antara keduanya dulu. Mas Fikri dulu deh. Sependapat nggak dengan bahwa di tahun tersebut itu media sosial berpengaruh ke meningkatnya atau memanasnya rivalitas? Mas Ya, Fikri. kalau misalkan media sosial ya, kan kita di bawah tahun 2010-an kan kita berinteraksi ya gitu-gitu aja, yang kenal sama yang kenal, yang nggak kenal yang nggak kenal. Kita di media sosial berarti semuanya, mau itu yang nggak kenal, mau itu yang dari mana, pasti berinteraksi. Dengan adanya interaksi itu, ya itulah muncul ada ujaran kebencian, ada ujaran dan lain-lain yang bisa menimbulkan konflik. Jadi berpengaruh banget. Buat itu antara supporter rivalitas atau rivalitasnya dalam arti ke supporter lain, atau malah bisa ke internal supporter sendiri, ada itu. Oh, ada ya? Ini di Persija ada.
tapi gue nggak mau terlalu speak up, ya jaga privasi lah ya. Ada pokoknya. Tapi memang pengaruh sosial media ini sangat besar berarti ya ke rivalitas berarti. Besar, sangat sekali, sangat besar. Itu dia makanya kalau misalkan ada gitu akun-akun yang gimana maksudnya tuh kayak terlalu provokasi. Maksudnya tuh kalau misalkan mau saywar sebelum match ya boleh-boleh aja. Tapi harus dilihat dulu sejauh mana saywar itu apakah masih dalam batas wajar atau udah kelewatan. Ya sebenarnya saywar sah-sah aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau Bung Zuhri gimana, Bung? Kan merasakan juga karena dengan sebelumnya perubahannya setelah ada sosmed ini seperti apa sih? Oh iya, kalau masalah rivalitas pas lagi di media sosial di era itu, menurut gua gini bang, supporter udah mulai mengakses. Gue ngomongnya subkultur ya. Kalau kultur kan mungkin lebih ke ininya ya, nih, ke ruang lingkup yang gedenya. Gue ngomong ke subkultur. Itu jadi supporter mengambil karena media sosial udah ada, internet udah berkeliaran. Nah, dia ngambil subkultur dari luar Indonesia nih. Nah, itu jadi yang membuat mereka tuh wah, kayaknya keren nih kalau rivalitas dibikin kayak gini. Wah, kayaknya keren nih. Misalnya berantem kayak begini. Nah, ini di era-era segitu sih udah mulai masuk nih, walaupun di 2002 pun ada yang udah mulai memahami subkultur Eropa itu. Nah, untuk rivalitasnya sendiri sih sebenarnya nggak cuma di medsos doang ya, maksudnya gini, orang-orang yang mengikuti perkembangan rivalitas tersebut udah pasti mengalami kejadian itu, gitu loh. Jadi adanya media sosial membuat dia tuh kayak menyebar kebencian aja. Jadi wah nih gue dulu ini di sini membuat kayak provokator lah bisa disebutnya. Kalau untuk akun-akun media sosial era-era segitu kayaknya belum deh, kayak provokasi. Misalnya ini bikin akun anonim memprovokasi, kayaknya di era-era segitu belum. Cuma orang-orang yang dulu pernah ikut terlibat aja sih kalau era-era segitu. Berarti sebenarnya ya lebih parahnya sekarang ini dong, di luar dari 2012 ini kan mulai gerbang masuk antara subkultur itu dipelajari dan akhirnya berpengaruh ke rivalitas itu di era 2007 sampai 2012-an. Nah, berarti setelah itu justru lebih parah. Iya, kalau bisa dibilang lebih parah soalnya nggak cuma maksudnya media platformnya itu yang kayak gue bilang tadi, akun anonim yang memprovokasi supporter untuk membuat kebrutalan. Jadi kayak ya mungkin orang-orang itu ke-trigger juga, kadang juga akun official juga memancing kan. Entah akun official, entah akun media, itu juga salah satu pemancing sih. Nah, orangnya ini tergantung nih, dia ke-trigger apa enggak. Kalau ke-trigger ya udah pasti, wah ini anjing nih, wah ini anjing, udah ribut. Nah, kasar lu. Oh ya, siap Kang, salah. Emosi atau apa. Nih, gini. Kalau Pak Mujib sendiri sebagai jurnalis dan juga sebagai seorang pecinta bola deh gitu, sebagai kita nggak bukan pecinta sepak bola, pasti kan mantau sosmed juga dan orang media juga nih. Mantaunya kalau ngeliatnya setuju nggak dengan dua pendapat tadi, atau ada pendapat lain soal masalah yang tadi saya sih karena begitu mudahnya ya media sosial diakses, padahal semua media sosial itu platform manapun mengharuskan bahwa pengguna adalah di atas 17 tahun ya, atau punya ID card atau punya KTP, mau Facebook mau apa itu sudah mengharuskan itu kan. Begitu mudahnya teman-teman supporter mau dimanapun ya, di Bandung mau Jakarta mau di Surabaya, yang umur masih ya kalau di zaman sekarang dibilang bocil gitu ya, mereka membuat akun media sosial, mengikuti klub yang diinginkan, terus yang dicintai, terus kemudian mengikuti pemain, mengikuti tokoh dari pendukung yang misalnya kalau misalnya di Bandung siapa gitu dulu ya, yang paling oke, yang pendukung yang paling punya pengaruh besar, supporter yang punya pengaruh besar. Nah, kemudian ketika si supporter dengan pengaruh besar itu membuat statement yang nadanya agak mengajak
rivalitasnya meningkat, ya akhirnya dia follow, dia merepost, dan itu semakin mudah, dan itu memang semakin mengacaukan dunia maya kalau bagi saya sih. Ya, verifikasinya kan agak sulit. Akun ini pas dilihat, baru anak SMP mungkin ya, anak akun, tapi ngomongnya di bawah kan luar biasa tuh. Bisa dari tahun dulu sampai sekarang saya memantau juga ya apa yang saya lihat gitu. Dan memang semakin parah sekarang. Dan berarti memang pengaruhnya cukup besar ya, dan masyarakat juga kayaknya, berarti bukan masyarakat ya, bisa bilang nih, supporter Indonesia belum bisa belum bisa memfilter. Halo? Ya? Ya gimana? Ya, berarti masyarakat belum bisa memfilter masalah apa, ya postingan-postingan kayak gitu dong. Karena kan kadang-kadang kalau kita kan bisa banyak nih yang orang-orang kayak kita nih verifikasi dulu gitu kan. Melihat dulu ini apakah akun asli atau akun yang kayak gimana Ya gitu. karena memang nggak dapat edukasi ya. Hampir semua kelompok supporter nggak memberikan edukasi kepada supporternya ya, untuk bermedia sosial atau untuk ya itu memang kewajiban dari kelompok supporter, ketua-ketuanya ya, organisasinya. Jadi saya yakin juga itu sebetulnya kewajiban dari klub untuk melakukan edukasi bagaimana memberikan dukungan gitu kan. Sekarang gini deh ya, Arsenal sama Chelsea sama-sama di London ya. London kota segede apa sih gitu. Mereka rivalitasnya luar biasa. Atau Manchester City sama Manchester United gitu bertanding. Ada gitu mungkin mereka sayur di itu, tapi kan nggak sampai dalam berbentuk fisik gitu kan. Edukasinya jalan, regulasinya bagus gitu kan. Kalau sekarang kita kan regulasinya paling di denda doang nih, disanksi doang nih ya klubnya kalau ada pelanggaran. Denda masuk PSSI dan nggak tahu keuntungannya kemana ya. Ya itu kan, itu di lapangan. Jadi kalau saya rasa ketika regulasi sudah masuk ke itu, kita bisa menggunakan undang-undang ITE ya untuk melakukan itu ya. Hate speech segala macam, provokasi itu kan bisa dimasuk. Asal rajin dari pihak klub atau dari pihak kelompok supporternya untuk memberikan masukan. Nih si ini sudah mulai begini nih, gitu kan. Bisa saya ke sini, tolong dinyikan kan. Saya rasa sudah bisa dilakukan seperti itu. Oke. Gue boleh nambahin nggak Kang dikit Kang? Oh boleh. Silakan Bujuri. Kalau tadi kan ini bahasnya tentang permasalahan supporter Inggris, edukasi supporter ya Kang ya. Kalau gue lebih tepatnya sih bukan ke edukasinya, lebih ke gimana ya, fasilitas stadion dan keamanan kepolisian sana sih. Soalnya kan setahu gue tuh kayak misalnya Liverpool ketemu MU, supporter Liverpool misalnya away ke kandang MU nih, Old Trafford. Nah itu ada akses di mana supporter Liverpool jalurnya tuh nggak bakal ketemu sama supporter MU. Jadi ya radius berapa kilometer udah bebas. Mungkin kalau edukasi atau iya, soalnya kalau misalnya edukasi, gue rasa sih sama-sama aja, nggak di Indonesia nggak di Eropa pun mereka kayaknya nggak mengedukasi. Itu balik ke orangnya sendiri, ke trigger apa enggak. Kalau gue sih itu lebih ininya. Berarti ada peran penting dari stakeholder ya. Kalau saya lihat sih begitu. Jadi stakeholder paling utamanya memang adalah kelompok supporternya. Ya, bukan karena ya kayak keamanan. Sekarang begini deh, Persib sama Persija nggak pernah tuh ketemu penontonnya. Kenapa? Padahal pengamanan sudah super ketat ya, sudah pakai rantai segala, kayak mau perang aja gitu nih main bola ini kan. Saya udah nggak suka gitu, ngapain sih kita harus masuk ke dalam barakuda untuk main bola gitu kan. Tapi ketika itu kemudian dilemparkan kepada kelompok support, misalnya nih ya, kalau Persib dilemparkan ke Viking atau Bomber atau apalah ya, terus teman-teman Persija dilemparkan kepada Bung Ferry dan bentuknya gini Bang, ada oknum nggak yang nyusup? Kalau saya lihat sih bukan perang pertama itu memang ada di dunia maya sekarang, gitu.
ada orang yang memang kemudian gue mau gaya-gayaan masuk ke situ kan. Nah, bagaimanapun juga mereka perangnya pasti di dunia maya dulu sekarang. Baca dulu ya, baca dulu. Benar Pak, Bang Mas Jufri bilang dia ke-trigger nggak? Dia ke-trigger, dia ke stadion dong, nyari tuh orang, gitu kan. Lu ketemu di mana kita janjian gitu kan. Nah, apa ya? Edukasi. Kalau saya pikir sih Bang Jufri ya, edukasi emosional, edukasi bagaimana cara menyikapi provokasi dari lawan itu memang harus cukup penting. Karena bagaimanapun triggernya, kalau kita udah cinta sama klub mau bagaimanapun kita pasti ngebelain gitu. Cuma triggernya sampai ke arah kekerasan atau arah bullying atau arah mau di dunia maya mau secara fisik, itu memang ada peran dari stakeholdernya, mau klubnya kayak mau kelompok supporternya kayak gitu. Begitu sih kalau saya pikir. Nah kalau nih nambahin dikit nih, Kang, ngasih pendapat dikit nih. Kalau opini gua ya, maksudnya kalau kayak tadi penyusup nih, misalnya Jakarta Bandung, main di Bandung, supporter Jakarta datang ke Bandung karena alasan ya mencintai lah pokoknya dan segala macamnya itu, entah dia mau bawa apa kayak dasar. Jadi gini, sepak bola itu ya kalau bisa lagi rame sekarang ya hak semua masyarakat untuk menonton gitu. Nggak ada sebenarnya nggak ada larangan untuk supporter Persija itu datang ke Bandung mendukung. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, mengapa supporter misalnya lagi home Bandung, supporter Jakarta tuh nggak datang? Maksudnya tuh ada kayak regulasi PSSI kan ada 5% kuota untuk supporter away nih. Iya. Nah itu kenapa nggak bisa digunakan gitu? Sedangkan kan kita tahu sendiri sepak bola itu ya hiburan semua masyarakat. Nah berarti kan kalau ambil simpelnya nih dari media sosial oke, misalnya membuat provokasi, cuma kan berarti aparat keamanan itu nggak bisa apa namanya ngelakuin itu, namanya melindungi supporter tamu untuk datang ke laga home. Jadi nggak melulu salah grassroots supporter, nggak salah stakeholder supporter juga sih sebenarnya. Ada juga permasalahan tentang fasilitas stadion yang di mana supporter tamu nggak ada penyekatan, nggak aparatur keamanan nggak bisa mengamanin supporter tamu, sedangkan kan itu udah termasuk hak supporter untuk datang ke tandang ke tim lawan dengan kuota 5%. Kalau gue sih itu. Kalau nggak salah di Eropa juga ada tribun OWN ya? Iya, kalau rata-rata kalau di Eropa Timur itu dia supporter tamu entah pakai jaring, pakai kaca fiber gitu untuk menjaga buat kagak kerusuhan sih. Cuma ya kalau buat di luar udah chaos, udah pasti chaos. Jadi gimana aparat keamanan itu untuk menjaga supporter tamu untuk keluar masuk ke dalam kota kandang, keluar aman itu. Jadi nggak selalu melulu supporter datang nyamar ke kandang rival itu salah, enggak. Itu ya karena kecintaannya dia. Gitu juga nggak bisa disalahkan juga. Saya cuma mau tanya sedikit juga ya. Ibaratnya gini, kalau dulu kan ibaratnya kita di zaman 90-an, 2000-an awal itu kan benar-benar rivalitas 90 menit, di mana ketika kejadian pertempuran ataupun gesekan hanya sekedar pas lagi di pertandingan atau di luar, tapi setelah itu tidak ada masalah berkepanjangan gitu kan. Kalau sekarang kondisinya memang sangat berubah ya, maksudnya kan banyak yang akhirnya malah ke media sosial lagi gitu kan. Nah, kira-kira dengan solusinya antara mungkin ada tribun UAN ataupun yang penjagaan lebih ketat lagi ataupun penjaminan bahwa nanti dari pihak sana atau dari pihak lawan boleh datang ataupun dari pihak yang lainnya boleh datang, itu kira-kira bisa menyelesaikan sebuah masalah rivalitas nggak sih? Oh, rivalitas nggak boleh hilang. Oh enggak, maksudnya masalah ini ya, bukan rivalitasnya hilang, tapi maksudnya untuk yang ugal-ugalannya lah, yang berlebihannya gitu loh, sampai yang harus sampai nyawa ngilang gitu kan sebenarnya tidak diinikan juga. Kalau untuk masalah untuk pertemuan dan rivalitasnya sih oke gitu. Cuma untuk yang sampai hilang nyawa seperti itu, apakah perlu ada yang benar-benar OWN kayak gitu nggak? Tribun OWN itu.
Oh mungkin gini Pak ya. Sorry ya motong dikit. Jadi tadi memang kan kalau liga di Indonesia kan kalau kita compare dengan liga-liga luar kan ya cukup jauh ya dari segi umurnya. Kalau Liga Inggris saja kan sudah ratusan tahun, Liga Italia juga ratusan tahun ya kan. Jadi memang liga kita nih belajarnya case by case. Jadi masih gagap lah. Oh ada masalah baru, masalahnya seperti A, solusinya seperti A, masalah B, solusinya B. Jadi kita nih memang masih belajar. Jadi kayak tadi kayak Bang Zuri dan Bang lagi ya kan. Tadi memang ada masalah baru kan, tinggal kita belajar lagi, tinggal kita benahi lagi. Mas Fikri mungkin ada tanggapan nggak Mas Fikri? Atau tadi boleh lanjutin dulu, nggak apa-apa. Jadi kita nih memang masih bertumbuh Bang. Ya kan contohnya kan kayak di Palembang sendiri kan, contohnya kayak di Palembang memang bagusnya kan kadang-kadang orang yang datang supporter itu kan nggak dites. Oh orang ini lagi teler nggak, lagi mabuk nggak? Ya kalau memang diadakan tes dulu kan kayak yang tadi kan mungkin masalah gesekan berkurang. Ya, jadi mungkin itu bisa dipelajari lagi oleh tim liganya sendiri ke depannya. Mungkin liganya akan diperbaiki tiap tahun pasti. Oke. Kalau Mas Fikri gimana Mas tanggapannya dengan yang tadi dibicarakan? Halo Mas Fikri. Oke deh, Bang Zuri coba. Bang Zuri ada yang mau dinilai nggak? Tentang yang rivalitas yang tadi? Iya. Apakah perlu ada tribun yang WN itu sama penjagaan sehingga meminimalisir adanya yang kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya yang sampai hilang nyawa itu? Kalau menurut gue sih ya setuju dan itu harus diberlakukan secepatnya. Soalnya maksudnya gini, kayak yang tadi gue jelasin, supporter Jakarta nggak boleh away ke Bandung. Nah itu jadi kayak memupuk kebencian aja. Lu nggak bisa datang, wah anjir gue nggak bisa datang ke Bandung nih, gue nggak bisa ini. Nah kecuali kayak waktu itu kejadian Jakarta Bandung di Sleman, maksudnya lu kalau udah bener ketemu nih, ketemu sekelompok dan sekelompok, ya udah lu mau katain sekalian, emosional lu di tribun itu udah keluar semua. Jadi ya kalau dibilang berkurang udah pasti berkurang. Jadi emosional lu benci terhadap rival itu dengan tim itu, ada orangnya nih di depan nih, ya udah kata-katain aja. Masalah keributan udah pasti ada pihak keamanan yang ngamanin. Oke, kita ke next soal masalah sosmed lagi nih. Soal subkultur deh. Ini kan sekarang makin banyak yang kayak kemarin kita bilang. Nah, apakah subkultur yang sekarang sudah banyak diserap oleh masyarakat Indonesia dan dipraktekkan model lah kita dari kasual, ultras dan lain-lain. Apakah pure mereka maksudnya sesuai dengan kultur di sana atau ada penyerapan nggak sih? Penyerapan maksudnya kayak akulturasi. Kalau dulu kan kayak misalnya kalau kita belajar sejarah ada akulturasi antara apa tuh Sunan Bonang ya dulu ya, Sunan Bonang atau Sunan apa dulu tuh yang akhirnya pakai musik gitu kan, musik untuk dakwah segala macam. Nah, kalau di yang subkultur ini apakah ada akulturasi juga nggak sih? Apa memang benar-benar pure diserap begitu aja tanpa ada saring? Kalau untuk yang masyarakat mayoritas sekarang ya, kalau dulu awal-awal kayaknya masih banyak murni deh. Kalau sekarang kayak sudah tercapai nggak sih? Sudah banyak akulturasi kayak gitu. Mas Fikri boleh Mas Fikri? Mas Fikri lagi ini kalinya, agak masih ada sambil dual Zoom soalnya. Oke deh, sama Mas Zuri dulu kayak gimana coba? Kalau akulturasi kayaknya langsung nyerap deh Bang. Jadi tuh banyak orang yang nggak, maksudnya kita ngambil subkultur entah dari Italia, dari Amerika Latin segala macam. Nah itu nggak dicocokin nih sama subkultur yang ada di Indonesia. Jadi ya udah masuk aja, udah ngambil fashion dari luar mah ngambil aja. Padahal kalau dibilang nggak bisa mencocokkan ya sama kondisi di Indonesia. Salah satunya contoh gini,
dia pakai jaket gunung nih di Eropa, pakai jaket gunung setelah apa brand apalah itu semuanya. Dipakai nih orang Indonesia, khususnya orang Jakarta, jaket gunung. Panas dong di stadion, gerah. Iya. Masa ya lu pakai jaket tebel gitu di stadion dengan biar dibilang keren, padahal lu tuh nggak nyaman pakai barang itu. Nah itu udah salah satu nggak bisa maksudnya gimana ya? Subkultur luar tuh nggak bisa diakulturasi sama yang ada di Indo. Itu sih kalau menurut gua salah satu contohnya. Kalau Mas Fikri tadi udah join belum? Cuma kalau masalah ya, lanjut. Cuma kalau masalah kayak gaya fashion supporter luar diadaptasi di Indonesia, ya hampir dibilang nggak mencocokkan dengan Indonesia sih. Ya pure, entah kan ada beberapa supporter ultras yang memakai bahasa Itali. Nah itu nggak tahu dah kalau pemain orang Indonesia ngerti apa kagak itu liriknya. Itu dia ya. Iya, soalnya yang gue tahu tuh banyak kayak ngambil dari apa Casablanca gitu, pakai dengan chance bahasa orang sono, diterapin di sini. Nah orang kalau misalnya pemainnya orang mana, orang Cicalengka apa orang Jombang, mana ngerti pakai bahasa gituan. Cicalengka. Oke. Mas Fikri masih. Iya gitu kalau menurut gua sih. Halo Mas Fikri, masih on nggak nih? Kayaknya lagi bermasalah. Kalau di Palembang kayak gimana sih? Apa emang benar-benar pure berkultur luar atau ada penyerapan apa ya? Maksudnya penggabungan? Nah, kalau di Palembang sendiri Bangnya lebih kecondong ke Liga Italia kayaknya. Dari Chen lagunya, yel-yel segala macam, dari ketukan drumnya segala macam, lebih ke sana hegemoninya. Kan waktu itu kan tahun 2007-an atau tahun 2000-an kan Liga Italia lagi naik-naiknya kan. Nah, jadi memang kita ke sana, tapi dipadukan dengan bakso asli Palembang, dukungannya, teriak-teriakannya, olo-oloannya. Bakso Palembang nian nah, cak itu nah. Oke. Keluar bakso Palembang jadi. Kita bisa belajar bahasa Palembang ntar lah ya. Iya, boleh lah. Oke, Mas Zuri nih. Ini mungkin sambil closing aja nih ya, karena durasi juga nih, kita hampir sejam. Kalau menurut Mas Zuri nih, kira-kira dengan adanya pandemi ini bisa meredam ini nggak sih, meredam ego konflik di sosmed antar supporter, karena kan bisa dibilang yang sosmed lebih serem dibandingkan yang di aslinya. Di aslinya nggak sampai yang separah-parah itu, tapi di sosmed kayaknya orang supporter tuh lebih keras, lebih kejam gitu. Padahal kan aslinya enggak gitu. Kalau tanggapan gue kayaknya pas lagi pandemi gini akur dah. Maksudnya akur itu nggak pure berteman gitu. Maksudnya ya sama-sama saling menghargai aja. Salah satunya contoh sebelum pandemi 2019 tentang penggusuran Taman Sari. Oh ya, itu. Nah itu anak-anak Jakarta salah satunya gue sendiri ikut ngebantu tentang penggusuran Taman Sari tersebut, dan pokoknya ya beberapa anak Persija fans lah, beberapa komunitas atau kelompok membantu tentang penggusuran Taman Sari itu. Dan awal-awal 2020 kan Jakarta terjadi banjir tuh. Kayak aliansi Bobotoh Jakarta pun dan orang-orang dan bobotoh yang ada di Bandung pun ikut membantu agar yang menjadi korban bencana ini nggak kesusahan. Dan sekarang pun yang gue lihat di media sosialnya sama-sama mengurang sih. Kalau kata gue rivalitasnya tergantung platformnya sih. Kalau Instagram, kalau gue lihat komen-komennya tuh bikin sakit hati tuh, sumpah. Tergantung Cuma kalau platform ya? Platformnya iya. Kalau di Twitter tuh rata-rata hampir yang gue lihat tuh adem ayem aja. Cuma kalau di Instagram di reply itu, aduh, kayaknya chaos parah lah. Berarti ini ada sebuah fakta baru di mana memang platform juga berpengaruh ke ini ya, ke sebuah komentar ataupun ya apa ya, ya rivalitas ataupun permusuhan gitu. Karena kan saya lihat kayaknya kalau di Instagram tuh jahat banget sih, bener kata Bang Zuri, jahat banget, omongannya tuh kayak nggak disaring gitu.
Iya, jadi itu kayak gimana ya? Gua nggak membenarkan tentang yang ini bener yang ini salah, enggak. Cuma tuh kalau bener-bener dilihat di Instagram tuh entah mau di komen apa, entah pokoknya ngata-ngatain ya. Coba kalau di Twitter tuh kayak jiwa sisi kemanusiaannya tuh pasti muncul kalau di Twitter. Gua nggak ngebeda-bedain, cuma yang gua lihat realitanya seperti itu kalau untuk di Twitter atau Instagram. Sebenarnya gini Bang Zuri, jadi kan kalau memang jahat itu biasanya second akun. Jadi kalau akun utamanya baik, akun keduanya jahat, dia ngomong, ngata-ngatain. Kalau akun utama pasti pencitraan segala macem. Kenapa bisa begitu? Apa mungkin ada satu contoh kasus? Ada yang pernah kayak gitu atau makan segala macam gitu? Ya ini kan contohnya nih kan kayak Sriwijaya FC dulu waktu semifinal kan, yang gagal itu. Itu Instagram resmi SFC itu kena bully, abis. Pas dicek akun-akunnya memang nama-namanya aneh-aneh. Oh. Iya, aneh-aneh namanya, nggak jelas. Oke. Tapi kalau menurut gua di Twitter pun banyak yang fake account juga sih. Nggak di Instagram doang. Iya, maksudnya banyak fake account ya. Kayak misalnya contoh gue pribadi, gue ngatain picking anjing, tetap picking anjing, cuma ya balik lagi kalau di sisi kemanusiaan, ya udah, lu saudara gue, itu aja sih. Cuma kalau dibilang banyak fake account yang ngatain Persib, ngatain Persija, ngatain Arema dan Persebaya. Cuma kalau platformnya Twitter itu, ya kalau misalnya ada musibah kayak di Surabaya ada musibah, entah di Malang atau Bandung atau Jakarta, ya udah, lu sisi kemanusiaannya maju nih. Cuma kalau di Instagram tuh kurang, entah karena jempolnya nggak bisa ditahan apa gimana, gue kagak tahu deh itu. Gini Bang, menurut gue ada pergeseran dibandingkan awal-awal 2018-2019 ya, di mana emang 2018-2019 itu emang jahat-jahat banget. Cuma sekarang bisa dibilang sisi kemanusiaan justru lebih naik ya dengan seiring bangkitnya Twitter lagi. Iya, kayaknya karena mereka tuh kayaknya capek gitu. Dan gue sendiri pun capek dengan rivalitas ya, dengan kata-kataan di Twitter, entah sweeping kayaknya mereka udah mulai capek. Nah tinggal ini aja kayak mendoktrinisasi ke grassroots, udah ngapain sih lu ribut-ribut, capek, udah mas sekarang emang anteng-anteng aja udah. Gitu, kalau gue sih gitu. Ibaratnya benar-benar kembali ke rivalitas 90 menit berarti. Iya, lebih ke rivalitas 90 menit. Ini kayak Mas Fikri masih off nih ya, ininya. Ya belum bisa join. Ini juga tadi ada salam dari Pak Mujib. Dia agak error nih jaringannya di sana, dan salam buat teman-teman dan masih bantu anak-anaknya. Oke. Mungkin ada satu closing statement deh dari tuh keluar juga tuh Mas Zuri. Apa Mas Fikri? Nggak bisa ini. Oke, dari Mas Elan. Mas Elan ada closing statement nggak mengenai statementnya gini Mas ya. Kalau kita mau bully klub itu nggak apa-apa demi kebaikan. Contohnya kan kalau kayak MU yang terakhir ini kan semua orang unfollow, semua orang bully, itu kan kampret. Masa yang diincar siapa dapatnya siapa kan, aneh. Diincar-incar Sancho dapatnya Cavani ya kan. Banyak yang bully, banyak unfollow, ya nggak apa-apa. Nah, tapi masalahnya kadang antara supporter itu ribut sampai ke dunia asli. Nah, itu yang baru masalah. Kalau sekedar bully-bulian di sosmed aja sih nggak masalah, selagi nggak dibawa ke dunia asli. Oke. Nah, kalau dari Zuri nih ada closing statement nggak nih? Gua kalau statement gua kayak gini. Rivalitas tuh nggak bakal bisa dihilangkan. Rivalitas itu tetap bakal ada sampai kapanpun klub itu berdiri. Cuma tergantung kitanya nih, menyikapinya seperti apa. Soalnya kalau misalnya supporter tonjok-tonjokan berantem ya wajar supporter. Cuma kan balik lagi, di mana supporter itu jangan sampai untuk membunuh. Karena maksudnya nyawa itu lebih penting daripada sepak bola. Identitas klub itu nomor 2 lah. Pokoknya paling nomor 1 tuh nyawa. Identitas sepak bola, klub kebanggaan itu sebenarnya harus nomor 2-kan. Soalnya karena kalau kita menghargai nyawa kita nggak bakal sebenarnya kayak ribut-ribut begitu, entah sampai kecot, bentrok di tol apa segala macam. Nah,
Terus ini Bang, kayak yang tadi gue bilang, fasilitas stadion dan kepolisian harus siap itu untuk meminimalisir terjadinya keributan. Soalnya kalau itu dua kagak dibikin untuk sekarang, udah mau sampai kapan sepak bola hilang dengan nyawa? Kalau sarana agak susah Bang kayaknya. Iya, walaupun sangat susah dan terlihat nggak mungkin, cuma apa kita tuh harus usaha aja dulu, itu aja sih, usaha aja dulu. Mas mau dibilang susah mau enggak, nah balik lagi ke PSSI-nya seperti apa, dia mau enggak ngurusin ini. Cuma kan yang kita lihat ya mereka memumbui rivalitas ini dengan biar agar mereka mendapat uang dengan untung kan. Justru malah ya kelihatannya rivalitas itu malah dipelihara oleh maksudnya rivalitas dipelihara oleh segelintir pihak termasuk federasi juga kelihatannya ya. Iya, jadi federasi juga sebenarnya ikut berpengaruh juga kepada rivalitas ini. Cuma kan yang kita tahu ya federasi ya udah lu ribut sama ini udah denda dipelihara sama federasi, besoknya musim besoknya ribut lagi, musim depannya ribut lagi. Itu kan ya itu Pak yang paling. Iya Bang, lanjut. Sorry Bang. Nah, cuma kan itu yang bisa meminimalisir keributan itu ya salah satunya pihak keamanan sih. Soalnya kalau yang gue lihat di Eropa tuh kayak misalnya Jakarta mau away Surabaya nih, supporter Jakarta 5% ditahan dulu di Lamongan. Ntar beberapa jam, 3 jam 4 jam sebelum kick off mereka datang, baru supporter tuan rumah datang, lalu kalau udah kelar maksudnya ya main kata-katanya situ timbuk-timbukan. Cuma sehabis itu supporter tuan rumah cabut, keluar dari stadion bersih berapa radius kilometer, supporter tamu keluar sampai Lamongan baru dibebasin. Maksudnya dibebasin tuh udah dilepas aja. Kalau gue sih gitu. Iya. Oke. Ini sangat menarik banget ya dari tadi itu karena memang ini salah satu PR terbesar kita bagaimana menyikapi sebuah regulasi yang harusnya bisa dijalankan dan harus juga ada kesadaran juga dari masing-masing bahwa sebenarnya sosial media itu jangan menjadi ladang untuk berperang aneh-aneh. Kalau memang mau rivalitas di stadion sekalian dibandingkan di sosial media yang justru malah jejak digital itu berbahaya sekali. Bisa malah jadi tracking segala macam. Oke. Terima kasih buat Bang Zuhri dan juga Bang Elan yang sudah